Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan karya W.S. Rendra. Anggota-anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Kopiatul Angel Aulia, dan selanjutnya ada Amelia Dwi Lestari, Galuh Safira, Haikal Fakih, Bella Sofia Maharani, Ayu Rindiani, Dian Ria Susanti, Adinda Rafilia Putri, dan FP Maulina. Oke, di sini sedikit latar belakang tentang W.S. Rendra. W.S. Rendra ini adalah seorang penyair, dramawan, pemeran, dan sutradara teater berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. W.S. Rendra lahir pada 7 November 1935 di Surakarta dan meninggal pada 6 Agustus 2009 di Kota Depok. Salah satu karyanya adalah naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan. Sinopsis naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan sebagai berikut. Naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan karya W.S. Rendra ini menceritakan tentang beberapa tokoh yang bertemu di tikungan jalan. Ada seorang yang sedang patah hati karena bertengkar dengan kekasihnya, ada seorang pelacur, ada pedagang wedang kacang, seorang yang gila, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Mereka semua bertemu di tikungan jalan, ibarat bahwa mereka yang menyimpan karena itu disebut tikungan jalan. Joko yang bertemu seorang pelacur bernama Sri, memutuskan untuk bermalam dengannya karena patah hati. Namun sebelum itu mereka bertemu dengan banyak orang, bertemu si botak yang telah tobat dari hal menyimpang yang pernah ia lakukan dahulu, bertemu penjual wedang kacang dan bertemu dengan anak yang gila memanggil ayahnya, serta bertemu dengan seorang ayah yang mengaku dari anak yang gila tersebut. Bertemu dengan sepasang kekasih yang bertengkar, bertemu dengan laki-laki hidung belang yang pergi ke tempat pelacuran. Semua kejadian itu terjadi di tikungan jalan, di mana saat itu hidup mereka juga sedang menyimpang dari yang seharusnya. Oke, baik. Berikutnya adalah judul. Judul Orang-orang di Tikungan Jalan karya W.S. Rendra ini mengandung beberapa pengertian teman-teman. Misalnya tempat atau suasana, karena dalam naskah dijelaskan bahwa tokoh-tokoh terkait tersebut bertemu di suatu tikungan jalan, di mana tikungan jalan itu adalah tempat pelacuran, dan saling berbagi cerita hingga menimbulkan beberapa suasana yang tercipta. Selanjutnya adalah wawancang dan pramagung. Wawancang merupakan dialog percakapan yang diucapkan oleh tokoh pada drama. Contoh wawancang pada naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan yaitu perempuan. Kau sudah beristri, Mas? Lelaki. Apa bedanya sudah atau belum? Pada naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan halaman 1. Dari data di atas, tokoh perempuan bertanya kepada tokoh laki-laki tentang kejelasan jati dirinya. Dan tokoh laki-laki pun menjawab apa yang ditanyakan oleh tokoh perempuan dengan jawaban yang tentunya tersirat. Tetapi juga sudah sangat jelas jawaban atas apa yang disampaikan oleh lelaki. Dalam wawancang inilah penonton maupun pembaca dapat mengerti isi yang disampaikan oleh tokoh dalam naskah drama. Berikutnya adalah kramagung. Kramagung merupakan suatu petunjuk atau pengarah bagi tokoh cerita untuk melakukan suatu tindakan pada drama. Contoh kramagung pada naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan yaitu penjual wedang kacang dan Joko menawarkan kepada Sri, kau suka? Pada naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan halaman 3. Dari data di atas dapat diketahui bahwa sang penjual menawarkan dagangannya kepada Joko sambil bertanya apakah Joko mau membelinya, dan Joko pun bertanya lebih dahulu kepada Sri, apakah dia suka kacang. Di sini tersirat bahwa Joko mau membelikan kacang untuk Sri, dan Sri menjawab mau. Maka dari itu, Joko pun mengatakan kepada penjual kacang tersebut bahwa dia mau membeli kacang untuk dia dan juga Sri. Melalui wawancang inilah pembaca maupun penonton dapat mengetahui isi dan pesan yang ingin disampaikan dalam naskah drama tersebut. Babak dan adegan pada naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan. Dalam naskah drama ini terbagi ke dalam 4 babak. Yaitu babak pertama pengenalan beberapa watak tokoh, yaitu tokoh Joko dan Sri. Dalam babak pertama juga menceritakan latar belakang kehidupan tokoh Joko dan Sri. Berawal dari pengenalan tokoh yaitu Joko dan Sri, diawali dengan pertemuan seorang laki-laki dan perempuan untuk menggambarkan jalan tersebut adalah tempat terjadinya prostitusi.
Lalu barulah tokoh Joko dan Sri muncul saling berkenalan satu sama lain. Babak kedua ada 2 adegan, yaitu kedatangan penjual wedang kacang, lalu dilanjutkan dengan kedatangan tokoh botak yang senantiasa mengeluarkan suara yang berirama riang. Babak ketiga yaitu kontroversi seorang pasangan di tempat penginapan yang beralamat di Jalan Puspa. Keributan terdengar di daerah Jalan Puspa tersebut, yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang diketahui bernama Iyang menangis dan marah karena merasa ditipu oleh laki-laki tersebut, di mana janji awal dari laki-laki itu memberikan Rp10 menjadi Rp5 saja. Setelah Iyang ditinggal pergi oleh laki-laki itu, si botak menolong dengan memberikan selembar uang kepada Iyang. Yaitu babak keempat, kemunculan tokoh seseorang yang menghampiri Joko dan Sri dan penjual wedang kacang dengan mabuk-mabukan dan mengacau tidak jelas dengan menceritakan tentang kehidupannya dan anaknya yang tak tahu gambaran dari bapaknya. Berikut adalah tema dari naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan. Tema merupakan makna pokok cerita yang menjadi dasar suatu karya sastra, bersifat umum dan menyeluruh. Tema dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, tema mayor. Adapun tema mayor Orang-orang di Tikungan Jalan adalah sebuah masalah yang diselesaikan dengan cara yang salah. Dapat dilihat pada kutipan Orang-orang di Tikungan Jalan halaman 3. Joko yang mengajak atau menawarkan Sri untuk menghabiskan malam berdua. Yang kedua yaitu tema minor, merupakan pendukung tema mayor. Tema minor pada Orang-orang di Tikungan Jalan adalah penyelesaian selalu datang di akhir, di mana dapat dilihat pada kutipan Narko yang menjadi anak yang gila karena terlahir dari ayah yang meninggalkannya, karena selalu bertengkar dengan ibunya. Sehingga saat Narko dewasa, ia tidak mau bertemu ayahnya, yaitu Surya. Dapat didukung pada kutipan Orang-orang di Tikungan Jalan halaman 9, yaitu saat Surya menyatakan kalau bukan anaknya yang gila, maka dialah yang gila. Karena anaknya tidak tahu bahwa dia adalah ayahnya. Tema minor yang kedua yaitu masa lalu tak dapat dihapus. Hal ini dapat ditegaskan pada kutipan Orang-orang di Tikungan Jalan halaman 9. Saat Sri bercerita bahwa teman seperjuangannya yaitu Neti membuka toko dan tidak lagi bekerja sebagai pelacur. Tetapi ia tidak mendapatkan kepercayaan dari para tetangganya. Akhirnya dia membuka rumah penginapan kotor, padahal dia hanya membutuhkan kepercayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian penokohan dan perwatakan. Tokoh cerita ialah individu rekaan yang mengalami peristiwa dan perlakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Berdasarkan tingkat kepentingannya dalam cerita, tokoh bisa dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama dalam naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan adalah Joko. Joko merupakan seorang pemuda yang sedang sakit hati dengan kekasihnya. Dapat dikategorikan sebagai tokoh utama karena Joko adalah tokoh yang paling banyak berhubungan dengan tokoh yang lain. Joko berwatak bulat sebab mengalami perubahan watak. Di awal cerita, Joko pergi ke tempat pelacuran dan ingin bercinta dengan Sri, menggambarkan bahwa Joko tidak setia pada kekasihnya. Namun, ketika cerita akan berakhir, tokoh Joko tidak jadi bercinta dengan Sri sebab Joko menjadi teringat kepada kekasihnya. Oleh karena itu, Joko pun pada akhirnya kembali lagi kepada kekasihnya. Selanjutnya yaitu tokoh bawahan. Tokoh bawahan yang ada dalam naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan, yang pertama yaitu Sri. Sri dalam naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan merupakan seorang pelacur. Sri memiliki watak sebagai seorang yang tenang dalam menghadapi masalah. Sri berwatak datar sebab tidak mengalami perubahan. Sri sangat tabah dan tenang saat ditanya tentang kedua orang tuanya dan di mana tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu Botak. Botak adalah tokoh yang muncul saat Joko dan Sri sedang berbincang-bincang. Botak berwatak periang. Botak memiliki watak datar sebab tidak mengalami perubahan. Botak adalah tokoh yang periang dan tidak mudah tersinggung atau sakit hati. Selanjutnya yaitu penjual wedang. Penjual wedang adalah tokoh yang muncul ketika Joko dan Sri sedang berbincang-bincang. Penjual wedang memiliki watak datar sebab tidak mengalami perubahan. Penjual wedang adalah orang yang tidak banyak bicara. Ia juga mudah menawarkan dagangannya hanya sekadarnya, tidak banyak berbicara, namun ia tahu banyak tentang tempat itu.
Selanjutnya yang terakhir yaitu Surya. Surya adalah seorang pemabuk berat dalam naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan. Surya memiliki watak datar sebab tidak mengalami perubahan. Watak Surya adalah berpikir pendek karena setiap masalah yang ia hadapi, ia selalu melampiaskannya dengan mabuk-mabukan. Padahal ada cara lain untuk mengatasinya, namun Surya malah memilih untuk mabuk. Selanjutnya adalah alur. Alur menurut Tashrif dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam naskah Orang-orang di Tikungan terdapat dalam halaman pertama. Dalam data tersebut menunjukkan suasana awal dari naskah drama. Joko yang berada di tikungan jalan sedang merasa gelisah hati. Jalan tersebut hanya diterangi oleh lampu listrik. Dan dari kejauhan terdengar sebuah lagu yang dimainkan seseorang. Kedua adalah tahapan cerita mulai bergerak. Dalam halaman 5 dapat diketahui bahwa seorang perempuan yang marah karena merasa upahnya tak sesuai dengan apa yang mereka sepakati di awal. Sang perempuan yang merasa ditipu meneriaki lelaki tersebut seolah tak mengindahkan orang-orang sekitar. Dan bagian ini juga menjelaskan bahwa daerah di sekitar tikungan jalan tersebut yaitu tempat hiburan malam yang berlangsung. Tahapan ketiga adalah tahapan cerita mulai memuncak. Dalam Orang-orang di Tikungan Jalan halaman 7 dapat terlihat bahwa Sri terbawa suasana karena melihat pelacur yang dibohongi oleh pelanggannya dan mengaku jika ia juga pelacur. Kemudian ia menyampaikan keresahan para pelacur yang juga memiliki perasaan dan ingin lebih baik hidupnya dari yang sekarang. Keempat adalah klimaks. Klimaks termasuk dalam salah satu alur dalam naskah drama. Merupakan bagian yang besar dan mendebarkan karena pada tahap ini akan ditentukan perubahan nasib para tokohnya. Dalam Orang-orang di Tikungan Jalan terdapat dalam halaman 7. Dalam halaman 7 menunjukkan bahwa sudah banyak orang gila yang Joko jumpai sampai saat ini. Salah satunya adalah anak-anak yang mencari ayahnya tersebut. Anak itu gila karena ibunya meninggal dan ayahnya seorang pemabuk. Sebenarnya ayahnya sudah ada dan mengakuinya, namun anak tersebut tidak mau percaya karena sudah gila. Hal ini menjadi puncak cerita dalam naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan. Terakhir adalah tahapan penyelesaian. Dalam Orang-orang di Tikungan Jalan terdapat dalam halaman 10. Itu ketika Joko bertanya kepada orang itu siapa yang melakukan lirik tersebut. Lalu orang itu menjawab, yang melakukan itu adalah anaknya. Ia berpendapat bahwa dirinya gila karena anaknya tidak tahu bahwa orang itu adalah bapaknya. Lalu Joko melontarkan kalimat bahwa ada cerita menarik dari ungkapan orang itu. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian drama ini sangat menggantung dan tidak jelas bagaimana akhirnya dan terkesan membuat orang bertanya-tanya serta menerka-nerka apa yang akan terjadi. Jadi di sini alur penyelesaiannya yaitu menurut pemikiran para penontonnya. Berikut adalah konflik dari naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan. Yang pertama konflik fisik dan yang kedua konflik batin. Konflik fisik merupakan konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu di luar dirinya. Konflik fisik terdapat konflik antara manusia dan manusia, konflik antar manusia dan masyarakat, serta konflik antar manusia dengan alam. Dalam naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan, hanya terdapat konflik antar manusia dengan manusia, dijelaskan pada halaman 5. Konflik terjadi antara seseorang perempuan bernama Iyeng dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya. Iyeng merasa ditipu oleh sang lelaki karena ia berjanji untuk memberikan uang tambahan. Iyeng berteriak membuat sang lelaki
geram dan mengeluarkan uang tambahan namun tidak sesuai dengan perjanjian. Sang lelaki menampar Iyeng dan memakinya dengan berkata bahwa Iyeng adalah penipu sebenarnya. Karena Iyeng merupakan wanita tua, Iyeng yang mendapat makian seperti itu lantas berteriak dengan mengatakan dia adalah wanita tua. Yang kedua adalah konflik batin. Konflik batin merupakan konflik yang terjadi dalam hati dan jiwa seseorang tokoh cerita. Konflik ini terjadi antara ide dengan ide dan seseorang dengan kata hatinya. Namun, tidak ditemukan data yang menunjukkan konflik batin dalam naskah drama orang-orang di tikungan jalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar yang ada pada naskah drama orang-orang di tikungan jalan. Pertama-tama, latar dibagi menjadi 5, yaitu latar tempat, latar lingkungan hidup, latar waktu, latar sistem kehidupan, dan yang terakhir adalah latar alat. Yang pertama adalah latar tempat. Dalam naskah drama orang-orang di tikungan jalan ini hanya terdapat satu latar tempat saja yang dapat dilihat langsung dari judul naskah drama ini, yaitu di tikungan jalan. Yang kedua adalah latar lingkungan hidup. Latar lingkungan kehidupan dalam naskah drama ini dapat dilihat pada dialog dan keterangan dalam wawancang dan kramagung yang ada dalam naskah drama yang menunjukkan dengan jelas bahwa latar lingkungan kehidupan dalam naskah drama ini adalah tempat hiburan malam atau lebih jelasnya adalah tempat pelacuran. Yang ketiga adalah latar waktu. Dalam naskah drama orang-orang di tikungan jalan, hanya terdapat satu latar waktu saja yang digambarkan oleh pengarang, yaitu pada saat malam hari. Yang keempat adalah latar sistem kehidupan. Latar sistem kehidupan yang ada dalam naskah drama ini adalah menolong orang lain. Dalam kisah ini, dikisahkan Botak sebagai orang yang memberikan banyak perhatian dan membantu perempuan yang bernama Iyeng yang sebelumnya bertengkar dengan seorang laki-laki yang telah menipunya. Dan yang terakhir adalah latar alat. Latar alat dalam naskah drama ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama adalah rokok, yang ditunjukkan ketika awal mula drama saat Sri meminta Api untuk memantik rokok. Yang kedua adalah pikulan dan bangku, ditunjukkan saat penjual wedang kacang muncul dengan membawa dagangannya yang berada di pikulan dan pembeli yang saat itu berada di bangku. Yang ketiga adalah topi, yang ditunjukkan saat kemunculan Botak yang memakai topi. Dan yang terakhir adalah latar alat uang yang ditunjukkan saat seorang wanita menangis karena pelanggannya tidak membayar, lalu si Botak memberi wanita itu uang. Selanjutnya adalah tipe naskah drama orang-orang di tikungan jalan. Tipe drama yang diangkat adalah problema. Para tokoh berkumpul di tikungan jalan untuk melampiaskan suatu hal. Semua tokoh yang berkumpul memiliki masalahnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan pada naskah drama halaman 3, yaitu Joko berencana menghabiskan malam bersama Sri. Joko melampiaskan masalah dengan kasihnya dengan pergi ke tikungan jalan, tempat di mana pelacur berkumpul.